emergency fund itu tidak seberapa penting, dalam arti begini, karena perusahaan itu kan dijalankan sesuai dengan apa yang dia mampu kembangkan. Nah, kadang-kadang kita itu suka terjebak di tengah-tengah overextended. Kita misalnya ekspansi yang terlalu over. Nah, untuk ekspansi yang terlalu over itu biasanya kita meminjam dana. Nah, waktu kita minjam dana, waktu booming memang kelihatannya mudah untuk diservis itu kewajiban. Tetapi begitu krisis datang, kewajiban itu sulit untuk diservis. Jadi maksud saya adalah overextended itu yang harus kita selalu sadar bahwa overextended ada resiko yang besar. Jangan sampai waktu kita overextended itu tiba-tiba krisisnya datang sehingga kita akan kesulitan di tengah-tengah kejepit di tengah, dalam arti bahwa kewajiban kita besar tetapi income kita menurun. Nah, inilah yang biasanya menjadi masalah. Tetapi kalau kita normal-normal dan kita selalu berhati-hati dalam arti bahwa tidak overextended, biasanya tidak akan terjadi kesulitan. Oke, seperti itu ya gambarannya ya. Kalau seandainya memperhatikan terkait mengenai dana cadangan atau emergency fund. Nah, Pak, melihat dengan kondisi di situasi seperti ini nih tentang perubahan skema bisnis, peta bisnis karena pandemi, digitalisasi ini udah semakin menjadi apa ya bagian dari lifestyle ya karena perubahan dan juga selera konsumen. Seperti apa transformasi atau yang dilakukan gitu ya bisnis ya terkait mengenai digitalisasi zaman sekarang nih. Ini seperti apa juga dampaknya untuk grup Ciputra nih Pak? Digitalisasi itu tidak bisa kita hindari. Ya, mau tidak mau harus kita lakukan. Karena tanpa digitalisasi kita akan tertinggal jauh dibandingkan dengan kompetitor kita. Nah, digital itu sebenarnya adalah untuk juga mengumpulkan data. Semakin ke sini, bisnis itu semakin penting, data akan semakin penting. Tanpa data, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang inovatif. Jadi data itu luar biasa pentingnya. Misalnya data customer, misalnya data supplier, misalnya data informasi lainnya, itu kalau kita bisa jadikan satu, kita bisa saling crossing informasi tersebut, kita akan terprovokasi untuk melakukan sesuatu. Tanpa data itu kita tidak akan melakukan apa-apa. Nah, maka daripada itu Ciputra Group juga menyiapkan yaitu database yang besar, yang kuat, yang dapat kita pergunakan untuk membuat keputusan bisnis. Jadi data itu luar biasa pentingnya. Data itu hanya bisa didapat kalau kita mendigitalize datanya. Karena tanpa didigitalize kita tidak bisa menganalisa apa-apa. Oke, Pak Harun, tipsnya untuk bisa tetap survive di tengah kondisi pandemi, plus untuk bisa menjadi pebisnis yang kuat di era pasca pandemi. Ini seperti apa nih kalau dari Pak Harun Hajadi? Saya juga terus terang tidak tahu. Yang penting kita ketika krisis sebagai pimpinan itu kita harus terlihat bahwa kita melit ya. Jangan sampai ketika booming kita ada di tempat, ketika krisis kita tidak ada di tempat. Karena kita punya tim yaitu seluruh perusahaan itu melihat waktu krisis ini di mana pemimpin kita. Kita membutuhkan pemimpin waktu krisis karena dialah yang akan membawa kita keluar dari krisis itu. Sehingga menurut saya memang waktu krisis ini manajemen kita akan lebih mikro ya, dalam arti bahwa kita akan lebih scrutinize numbers, lebih more details daripada ketika booming. Karena kalau booming itu kan salah-salah dikit kita masih forgiving gitu. Tetapi kalau lagi krisis nggak bisa ada yang salah. Ya, kesalahan itu akan menjadi fatal ketika krisis. Maka itu kita harus manage-nya lebih mikro waktu terjadi krisis. Nah, waktu terjadi booming ya kita bisalah lebih memikirkan hal-hal yang lain. Itu menurut saya yang penting untuk kita
lakukan ketika krisis.